masalahnya. Artinya apa? Murid-murid dengan Bapa satu itu adalah ajarannya yang sama, bukan Iya, pribadi yang sama. iya, Bukan, akan seperti itu. Aku iya, menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab iya, aku tidak mendengar ya tentang atas kehendakku masalah, sendiri. Ya. Masalah Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Itu tidak ada iya, pengakuan dari Yesus. iya, jelas. Nggak ada. Jelas. Jadi ketika dia datang ke dunia, apakah dia manusia? Ya. Namun dari sebelumnya dari awalnya itu, ya, dari awalnya itu dia datang dari surga. Dikonfirmasi nanti ketika murid-muridnya Filipus berkata kepadanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami, tunjukkan Allah itu kepada kami. Itu kata murid-muridnya. Apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus, hai Filipus, ketika engkau telah melihat aku, maka engkau telah melihat Bapakku yang di surga. Nah, itu dikonfirmasi. Artinya sepaham kita bahwasanya kita berbeda pandangan dalam hal tersebut. Bahwa menurut Islam Yesus itu adalah manusia, namun menurut kami Yesus itu adalah bagian atau ya bagian dari dalam diri Allah. Makanya ketika kami menyembah Dia, apakah berdosa atau salah? Tidak, karena dia itu adalah Allah sendiri. Kenapa dia Allah sendiri? Karena dia adalah firman. Jadi dikonfirmasi di dalam Yohanes bahwa dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi pada saat dunia pun diciptakan, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 ada Allah, ada Roh Kudus, roh Allah, dan ada firman. Nah, makanya ketika Yesus datang ke dunia itu dia disebut utusan. Karena Allah mengutus dirinya sendiri, Allah mengutus bagian dari dalam dirinya sendiri untuk datang kepada dunia. Berdosakah ketika kita menyembah Yesus? Tidak. Karena dalam beberapa kejadian, Yesus disembah dan dia tidak pernah menolak penyembahan itu. Baik dari murid-muridnya maupun orang-orang yang dia sembuhkan. Itu kira-kira. Menurut, artinya kita boleh berbeda konsep persoalan itu, ya terserah. Artinya konsep daripada agama kita Islam ya memang itulah dia. Tetapi konsep dari agama kami Kristen, maka itu juga memang benar dan Oke, saya tanggapi ya Pak ya. Iya, silakan Pak Ustaz. Jadi begini Pak ya, tentang masalah Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Itu tidak ada pengakuan dari Yesus. Ya, jelas. Nggak ada. Jelas nggak ada di kitab Anda. Terus pengakuan dia adalah aku guru dan Tuhan. Itu kan percetakan LAI sekarang, Tuhan. Kalau yang dulu-dulu kosakata Yunaninya kurios itu terjemahannya bukan Tuhan, tapi Tuan atau junjungan gitu. Ah, sekarang aja direvisi jadi Tuhan. Ah, karena bahasanya kurios bukan theos. Kalau theos kan Allah tuh Tuhan. Kalau Yunaninya, kalau kurios itu tuan atau junjungan gitu. Ya sekelas dengan guru besar lah hitungannya, guru besar atau rabi. Ah gitu. Kalau di zaman Yahudi. Jadi seperti itu, nggak ada pengakuan Yesus secara eksplisit dia itu adalah Tuhan. Coba kalau kita merujuk ke dalam Matius 11 nomor 25. Apa yang dikatakan Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah tuh, Yesus mempunyai Tuhan. Di situ kalau kita lihat, kalau dia datang sebagai manusia, sebagai hamba, waduh Pak, Yesus berkata di Yohanes 13 ya, nomor 16, seorang hamba tidak lebih besar, tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kalau dia hamba, Yesusnya mengaku hamba, dia sendiri mengakui tidak lebih tinggi daripada Tuhan. Artinya dia bukan Tuhan di situ. Yohanes 13 nomor 16. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Ah tuh, apalagi kan Yesus juga tidak pernah mengajarkan hal-hal yang ya beda dengan Kristen sekarang gitu. 3 dalam 1. Yesus aja mengajarkan Allah satu-satunya. Bukan Allah 3 dalam 1.
Kan seperti itu. Nah, Silakan Anda begini, tanggapi. ya. Terima kasih Pak Pendeta. Sebenarnya sepakat ketika kita masuk di dalam dunia ini. Artinya tadi kan saya sudah bilang bahwasanya ada ketika kita bertemu langsung dengan Tuhan, maka kita tidak pernah melihat Tuhan itu, kita tidak pernah melihat Allah yang sesungguhnya. Makanya ketika murid-murid Yesus mengatakan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Jadi Yesus menjawab balik. Katanya, ketika engkau telah melihat aku, maka engkau telah melihat Bapa yang di surga. Nah, makanya juga Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu, bahkan sebelum dunia juga diciptakan, aku telah ada. Dan dikonfirmasi di dalam Yohanes bahwa dunia diciptakan oleh Yesus melalui Yohanes. Nah, kemudian Pak Ustadz, bahwasanya segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi seolah-olah dan seakan-akan dia menyampaikan sesuatu hal semacam apa ini Pak Ustadz? Sorry maaf semacam apa ini Jatuh HP-nya. Iya, jatuh HP karena mobil Pak Ustadz. Iya, nggak ada apa. Jadi seakan-akan dia berbicara karena tidak terus terang. Nah, jadi ketika juga dia ditanya, dia jawab. Nah, kita lihat dalam kisah-kisah Alkitab, bahkan di dalam nubuatan-nubuatan para nabi sebelumnya juga, dikonfirmasi bahwasannya dia adalah Allah yang perkasa, ya, Raja damai, Allah yang kekal. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 dan di dalam Mikha juga dikonfirmasi. Di Zakaria juga begitu Pak Ustadz. Jadi kenapa dia disebut hamba atau utusan? Karena dia disuruh atau dialah yang menggantikan yang keluar dari dalam diri Allah menjadi manusia. Makanya kalau dia disebut guru, ya memang akulah guru dan Tuhan atau Tuhan. Jadi tidak salah Yesus ketika mengatakan bahwasanya diri ini adalah guru. Kenapa? Karena dia pengajar, mengajarkan orang untuk menyembah Allah yang sesungguhnya dan untuk mendengar perintah-perintah dari Bapa sendiri. Jadi tidak salah. Makanya ketika dia bilang, Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Yesus juga berkata, aku datang dari sorga. Aku bukan dari dunia ini, aku datang dari sorga. Bahkan tadi masalah kunci kerajaan surga dibahas. Jadi mungkin surga kita berbeda Pak Ustadz. Kalau saya persoalan itu tidak terlalu mendebatkan masalah itu. Artinya bahwasanya yang membuka pintu surga pertama adalah Nabi Muhammad ketika Pak Ustadz sampaikan tadi. Saya juga tidak menolak hal itu karena itu versinya Pak Ustadz. Versinya ajaran agama Islam. Tetapi satu hal yang harus saya sampaikan, bahwasanya bukti Yesus adalah pemilik surga. Dia memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Kunci kerajaan surga itu di tangan murid-murid Yesus Pak Ustaz. Sudah ada sama Rasul Petrus. Itu kira-kira Pak Ustaz. Jadi artinya terkonfirmasi, dia mengatakan aku bukan dari dunia ini, aku datang dari surga dan kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Makanya segala kuasa di surga dan di bumi, segala yang Bapak punya aku punya. Ya, jadi artinya hampir beda-beda tipis ini. Seolah-olah seakan-akan dia adalah Tuhan, padahal memang dia adalah Tuhan. Makanya tidak salah ketika kami menyembah Yesus Pak Ustadz. Itu kira-kira Pak Ustadz. Nah gini Pak, ya, Yesus itu diberikan kuasa oleh Bapaknya. Kalau kita merujuk ke Yohanes 5 nomor 30, ya, kata Yesus seperti apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, kan seperti itu. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak mendengar atas kehendakku sendiri, melainkan mendengar kehendak yang mengutus aku. Benar. Artinya apa? Tidak cocok Anda bahwa nubuatan Yesus itu udah ada di perjanjian lama di Yesaya 9 nomor 5 atau nomor 6 tadi. Karena apa? Di situ kata yulat, ya. Yulat di situ udah terjadi. Kalau kita melihat terjemahan dari Yahudi, itu adalah untuk Raja Hizkia. Gitu Pak. Jadi Yesus tidak punya pemerintahan di muka bumi ini. Mana coba kita lihat, adakah peninggalan dari Yesus? Nggak ada kan? Karena dia mengaku sendiri, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri.
apa yang dia lakukan itu atas izin dari bapaknya, kuasa bapaknya, karena bapaknya memberi kuasa kepada dia, kan gitu. Tapi dari dirinya sendiri dia tidak dapat berbuat apa-apa. Iya. Perlu Bapak ketahui itu. Dan terus ya, ketika Anda menjabarkan kepada saya, Yesus itu adalah ya Allah yang menjadi manusia. Pak, nggak ada para nabi ya mengajarkan Tuhan itu akan jadi manusia, nggak ada nubuatannya. Nabi mana? Nabi mana sebelum Yesus mengajarkan bahwa Tuhan akan datang menjadi manusia? Nggak pernah ada dari para nabi gitu mengajarkan seperti itu. Dan juga para nabi tidak pernah mengajarkan penebusan pakai domba itu telah batal, tapi diganti dengan penebusan darah manusia. Nggak ada. Tumbal aja yang ada, Pak. Ya, kalau ajarannya tumbal menumbal, aduh, kita tahu, Pak. Ajaran tumbal menumbal yang dikit-dikit minta tumbal apa tuh? Ya kan tahu ya. Gitu. Jadi janganlah dipaksa. Apa yang dikatakan Yesus ya sesuailah, letakkan pada porsinya. Maksud saya kayak gitu. Kalau dia ngaku utusan ya utusan. Kalau dia ngaku hamba ya hamba. Kalau dia hamba berarti bukan Tuhan. Kata Paulus aja dia hamba. Terus judul perikop dia hamba. Datang ke dunia, Pak Ustaz. Ya, benar. Konteksnya itu artinya hamba ketika dia datang ke dunia. Itu konsepnya, Pak Ustaz. Makanya ketika dia kembali ke sorga, ya artinya banyak hal yang disampaikan oleh Yesus bahwasanya segala yang ada di bumi ada dan di sorga. Makanya juga dia bilang ya bahwasanya pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra. Putra adalah Yesus, Roh Kudus. Dan di 1 Yohanes 5 ayat 7 mengatakan ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Roh Kudus, dan Putra. Terkonfirmasi semua, Pak Ustaz. Pak, Anda tahu nggak, Pak? 1 Yohanes 5 nomor 7 itu adalah ayat palsu. Kalau persoalan masalah ayat palsu, Pak Ustadz, tentu juga saya tidak sepakat dengan hal itu. Karena saya juga bisa klaim ayat ini contohnya di agama sebelah itu palsu. Jadi mohon maaf, itu agama saya nggak bisa diganggu gugat. Bentar, dan yang saya bawa ini bukan dari literasi Islam mengatakan, bukan dari saya juga, tapi ya Alkitabnya sendiri menjelaskan itu adalah ayat palsu. Ya, coba dikonfirmasi di Kejadian pasal 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1, 1 ayat 2, 1 ayat 3. Terkonfirmasi ketiga hal ini, Pak Ustadz. Bapa, Anak, Roh Kudus itu terkonfirmasi. Makanya Yesus tidak pernah salah ketika dia bilang, aku dan Bapa satu. Apa yang Bapa punya, aku punya. Segala kuasa di surga telah diberikan kepadaku. Diberikan dalam arti ketika dia turun ke dalam dunia menjadi hamba. Dia ke dunia ini kan seolah-olah jadi hamba, utusan. Tidak salah. Karena dia datang ke dunia, yaitu menjadi pesuruh. Pesuruh siapa? Artinya keluar, pribadi yang keluar dari dalam diri Allah sendiri. Itu kira-kira, Pak Ustadz. Itu di dalam Kejadian 1 sampai ayat 3 itu terkonfirmasi masalah firman Allah, terkonfirmasi masalah roh Allah, terkonfirmasi masalah Allah. Tidak ada kata-kata seperti selain daripada itu. Jadi begini, Pak. Ya, jadi begini, yang Anda sampaikan itu malah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus itu ya satu dengan Bapa bukan berarti dia satu pribadi. Kalau kita merujuk ke Yohanes 17 nomor 11, itu murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Jadi menandakan di sini bukan satu pribadi. Murid-murid juga satu dengan Bapa masalahnya. Artinya apa? Murid-murid dengan Bapa satu itu adalah ajarannya yang sama, bukan pribadi yang sama. Bukan. Jadi seperti itu, Anda perlu pahami dulu ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti dia satu pribadi, tapi dia satu ajaran. Bukan satu pribadi, karena muridnya pun juga satu dengan Bapa. Gitu, Pak. Yesus dia bilang aku datang dari surga, bagaimana cara mengapakannya itu, Pak Ustadz? Artinya bukan cuma satu dalil yang saya sampaikan ke Pak Ustadz. Aku datang dari surga, bukan dari dunia ini. Kamu dari bawah, aku dari atas. Baik. Jadi artinya bukan cuma satu dalil yang saya sampaikan ke Pak Ustadz. Iya. Jadi bahkan yang melakukan penghukuman
penghakiman nantinya adalah Yesus, dan itu dikonfirmasi. Kemudian yang mengalahkan Dajjal di masalah, mohon maaf, di Alkitab, di Al-Quran kita adalah Isa Al-Masih. Nah, hanya dia mengalahkan Dajjal kalau saya tidak salah ya, Isa Al-Masih. Jadi hampir beda-beda tipis dia ketika Yesus ini menjadi yang mengalahkan katakan iblis nanti pada akhir zaman. Ya, itu ada di kitab Wahyu. Saya tidak terlalu dalam membahas kitab Wahyu itu karena itu banyak tafsiran dan banyak sandi-sandi di situ, Pak Ustadz. Ya, terkonfirmasi semua. Ya. Baik, saya tanggapi dulu Bapak ya sampai selesai. Ya, kalau untuk berkaitan dia dari atas atau dari bawah, kamu dari bawah, ya Yohanes 8:23 yang Anda sebutkan tadi itu, saya udah tahu itu ya. Tapi ingat di Matius 7 kata Yesus seperti apa di nomor 21. Ya, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk dalam kerajaan sorga kecuali ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Oke?